Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kembali lagi kita di pertemuan yang pada pertemuan ini kita akan membahas ilmu tajwid yang termaktub di dalam kitab Hidayatul Mustafid. Pasal tentang hukum-hukum mad dan bagian-bagian mad. Dan pada kali ini kita akan membahas tentang pengertian mad dan pembagian mad, serta akan membahas tentang mad asli atau mad tabi'i. Faslun fi ahkamil mudud wa aqsamiha. Pasal tentang hukum-hukum mad dan bagian-bagian. Di sini karena kitab Hidayatul Mustafid, jadi kitabnya ini tanya jawab. Ma haddul maddi lughatan wa istilahan. Apa pengertian mad secara bahasa dan secara istilah? Jadi mad itu ada secara bahasa, ada secara istilah. Apa pengertiannya? Maka dijawab, amma lughatan. Mad secara bahasa fahuwa, yaitu al-mattu, memanjangkan. Jadi mad itu bermakna secara bahasa artinya memanjangkan atau panjang. Maka orang ketika membaca huruf mad dia bacanya panjang. Waqila, dan ada juga yang mengatakan az-ziyadah, menambahkan. Nah, ini secara bahasa. Jadi secara bahasa memanjangkan atau panjang atau menambahkan. Wa amma istilahan, adapun secara istilah, indal qurra, menurut ulama qiraat. Apa itu fahuwa, yaitu secara istilah mad itu artinya italatus sauti, memanjangkan suara. Dengan apa? Biharfin, dengan huruf atau dengan salah satu huruf min hurufil maddi, dari beberapa huruf mad. Apa saja huruf mad itu? Al-ati dzikruha, yang akan datang dijelaskan. Kemudian soal lagi, ila kam qismin yang qasimul mad. Berapa bagian mad itu? Kepada berapa mad itu dibagi? Jadi mad itu ada bagiannya. Maka dijawab ila qismaini. Jadi mad itu ada dua bagian. Tidak lebih dari dua bagian. Jadi mad itu ada dua bagian. Apa itu? Asliyin wa far'in, yaitu mad asli dan mad far'i. Nah, ini akan kita jelaskan dulu apa itu mad asli dan mad far'i, insyaallah kita akan jelaskan pada pertemuan yang selanjutnya. Ma huwal maddul asli? Apa itu mad asli? Kita mengenalkan asli itu artinya dalam bahasa ilmiahnya original, asli. Apa itu mad asli? Maka dijawab huwal maddut tabi'i, yaitu mad tabi'i. Alladzi la taqumu dzatu harfil maddi illa bihi, yang tidak bisa tegak, yang tidak bisa berdiri zatnya huruf mad itu illa bihi, kecuali dengannya, kecuali dengan dia, kecuali dengan mad itu sendiri. Jadi mad asli itu nama lain dari mad asli adalah mad tabi'i. Bagi yang punya kitab boleh nanti diterjemahkan. Kemudian soal lagi, ma hiya huruful maddi? Berapa huruf mad itu? Maka dijawab hiya salasatun, yaitu ada tiga. Apa itu? Yang pertama al-wawus sakinatul madmum, yaitu huruf waw yang mati. Al-madmum ma qablaha, yang didhammahkan huruf sebelumnya. Mu, bu, tu, ju, hu. Nah, jadi kalau ada huruf yang dhammah
berbarisnya dhammah atau harokatnya dhammah, setelah itu ada huruf waw, maka itu dinamakan mad tabi'i. Cuma nanti ada bagiannya ketika nanti mad tabi'i ini bertemu dengan hamzah dalam satu kalimat, bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Nah, nanti ada bagiannya. Itu bagian yang disebut dengan mad far'i. Nah, itu huruf yang pertama. Huruf yang pertama dari mad tabi'i adalah huruf waw yang berbaris sukun atau huruf waw yang mati, huruf waw yang berbaris mati, yang huruf sebelumnya berbaris dhammah. Kemudian yang kedua, wal ya'us sakinah. Huruf ya yang berbaris sukun, huruf ya yang berbaris mati. Cuman ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Al maksuru ma qablaha, yang huruf sebelumnya berbaris kasrah. Bi, ti, si, ji, hi, khi, di, zi, ri, zi, si, shi, si, di. Nah, ini huruf yang kedua, yaitu huruf ya yang berbaris mati, ya yang berbaris sukun, yang huruf sebelum ya berbaris sukun itu adalah huruf yang berbaris kasrah. Kemudian yang ketiga, wal alifus sakinah, alif yang berbaris sukun atau alif yang berbaris mati. Cuma alif ini tidak diberikan baris biasanya. Dalam Al-Qur'an tidak diberikan baris. Al-maftuhu ma qablaha, itu yang membedakannya. Apa yang membedakannya? Yang huruf sebelumnya berbaris fathah. Ba, ta, ja, ha, so, sha, na, wa. Nah, itu huruf alif yang berbaris sukun atau tidak dibariskan biasanya, tetapi huruf sebelumnya berbaris fathah. Nah, itu ada 3 huruf mad. Yang pertama waw, yang huruf sebelumnya berbaris dhammah, kemudian ya yang berbaris sukun, huruf sebelumnya berbaris kasrah, kemudian huruf alif yang huruf sebelumnya berbaris fathah. Lalu pertanyaannya, mengapa disebut dengan mad tabi'i? Mengapa disebut dengan mad tabi'i? Maka ditanya di sini, lima summiya tabi'iyan, mengapa disebut dengan atau mengapa dinamakan dengan mad tabi'i? Karena tabi'i itu artinya tabi'an kalau bahasa kita. Tabi'i. Nah, maka dijawab oleh pengarang kitab, li'anna sahibat tabi'atis salimah la yanqusuhu an haddihi wa la yazidu alaihi. Karena seseorang yang wataknya itu normal, dia tidak akan menambahkan. La yanqusu, dia tidak akan mengurangkan. Wa la yazidu alaihi, dan tidak pula menambahkan an haddihi, dari batas ketentuannya. Maka orang yang wataknya normal, dia tidak akan menambah, dia tidak akan mengurangkan dari batas ketentuannya. Itu yang disebut oleh pengarang kitab. Kemudian, berapa panjang mad tabi'i ini? Karena memang banyak orang yang baca itu panjangnya luar biasa ketika baca mad tabi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini lebih dari 2 harokat. Nah, berapa panjangnya? Ma miqdaru maddihi, berapa panjang mad tabi'i itu? Maka dijawab, miqdaru maddihi alifun, panjang mad tabi'i itu, panjang mad asli itu adalah alifun, seukuran 1 alif. Berapa ukuran 1 alif itu? Wa huwa harakatani, yaitu 2 harakat. 2 harakat saja. Tidak boleh panjang dari 2 harakat, tidak boleh kurang dari 2 harakat. Waslan wa waqfan, baik dalam keadaan ketika kita meneruskan bacaan maupun ketika kita berhenti membaca. Baik secara wasal maupun secara waqaf. Wa naqsuhu an alifin haramun, kurang dari 1 alif hukumnya haram syar'an, menurut syariat. Jadi berdasarkan syariat, baca Al-Quran kemudian membaca huruf mad kurang dari 1 alif, kurang dari 2 harokat, maka hukumnya haram. Maka kita perlu perhatikan itu, jangan sampai salah. Misalul alif, contoh alif, apa itu contohnya? Qala.
Jangan panjang dari 2 harokat. Qala. Nah, ini panjang nih. Qala. Biasanya orang pakai ketukan tangan. Qala. Qala. Kemudian wa mithalul wawi. Contoh mad tabi'i waw. Yaqulu. Kita pakai takaran tangan. Yaqulu. Yaqulu. Ini ukuran tangan ini tergantung dengan tempo. Kalau temponya agak lambat ya maka lambat. Kalau temponya cepat ya agak cepat. Yaqulu. 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 Nah, ini masalah tempo bacaan. Kemudian apa lagi? Wa mithalul ya'i. Contoh mad tabi'iyya apa itu? Qila. 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 Nah, ini panjangnya, saya ulangi, panjangnya 1 alif atau 2 harokat baik secara wasal maupun secara waqaf kurang dari 1 alif, kurang dari 2 harokat, maka hukumnya haram berdasarkan syariatnya. Maka tidak boleh melebihi dan tidak boleh mengurangi. Karena kenapa? Karena sudah dijelaskan tadi. Karena seseorang yang wataknya normal tidak akan mengurangi dan tidak akan menambah dari batas ketentuannya. Maka disebut dengan mad tabi'i, yaitu sesuai dengan tabiatnya. Kita contohkan satu, kita akan baca surah Al-Qari'ah. Karena di Al-Qari'ah ini banyak juga mad tabi'inya atau mad aslinya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal Qari'ah. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Itu saya contohkan satu bacaan yang di dalamnya juga banyak terdapat mad tabi'i dalam surah Al-Qari'ah. Jadi ini ketukan, jadi kita sesuai ketukan. Ketukan ini sesuai tempo. Kalau temponya cepat maka ketukannya cepat. Kalau temponya lambat maka ketukannya juga lambat. Nah, itulah sedikit atau sekilas pembahasan tentang apa itu pengertian mad dan apa saja bagiannya dan apa itu mad tabi'i, berapa panjangnya dan apa saja huruf-huruf mad itu. Mudah-mudahan bermanfaat. InsyaAllah kita akan ketemu lagi di pertemuan berikutnya yang kita akan bahas tentang apa itu mad far'i dan apa saja bagian-bagian daripada mad far'i. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.